Oke, kita sudah lanjut ke part kedua ya. Jadi kita akan QC sambil kita jelasin bagaimana mekanisme cara kerja dari alat ini dan bagaimana pengoperasionalannya ya. Jadi dua alat ini sebenarnya sama saja. Seperti yang saya jelasin sebelumnya bahwa yang ini ada scannernya, yang ini nggak ada scannernya. Jadi yang nggak ada scannernya hanya fungsi untuk baca ID baik dari ECM model Sindengen. Ini ada mereknya ya di sini, Sindengen ataupun model Keihin. Jadi dari mana kita tahu? Dari sini nih ada tulisannya Keihin. Kemudian yang ini Sindengen. Tuh. Sindengen. Segampang itu ya untuk tahu ini ECM-nya Keihin atau Sindengen. Terlepas dari itu, jadi ada dua perbedaan yang mendasar dari alat ini. Yang pertama, di model yang pertama ini kita coba hidupkan dulu. Rescue V3 ya, kayak gini tampilannya tuh. Nah, kita bisa masuk menu baca, enternya sini, ini up dan down. Baca. Nah, di baca ini kita mau membaca ECM apa? K59 misalnya. Terus kalau kita kembali kayak gitu ya. Baca K59, K97, K0W, K1Z, K2S, K2V, K3V, K1A, K2F ya, K2V dan K2F. Tidak ya, kita kembali. Nah, bedanya yang ini opsionalnya itu ada banyak pilihan, baik dari menu baca ataupun dari hapus ya. Tuh. Nah, bedanya yang ini dengan yang ini. Nah, kalau yang ini dia konektornya di bawah ya. Ada yang protes juga, Mas, kenapa nggak dikasih soket? Soket itu sering terjadi masalah, jadi saya males pakai soket ya. Saya pakai soket DB9 itu kalau goyang itu kadang-kadang sulit ya, daripada banyak masalah mending saya pakai quality kabel yang bagus nih. Bagus nih kabelnya, gede dan nggak ada sambungan. Jadi kalau mau nyambung langsung di DLC sini, gampang banget. Tuh ya jawabannya kenapa nggak pakai soket. Oke, lanjut ya, kita jelasin kalau di sini bedanya nih kalau kita masuk ke menu sini ya, keyless ya. Ini konsolnya untuk naik turun. Kemudian ini oke. Di sini hanya K59, K97, K2S dan K2F. Selebihnya adalah clear atau hapus ID. Nah, kalau bacanya hanya itu tadi. Kenapa kok cuman ada ini? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi protokolnya memang hanya ada 4 untuk sementara ini ya. Jadi K59 atau Vario 150 ini khusus sendiri. ECM Vario 150 itu sendiri, dia tidak sama dengan model yang lain. Terus yang kedua, K97 ini protokolnya itu sama dengan K0W ya, kalau saya tidak salah ya, nanti bisa saya buka catatan, nanti bisa tanyakan langsung di WhatsApp ya. Jadi K97 itu punya protokol yang sama K1Z yang lama dengan K0W, itu protokolnya sama dengan K97. Jadi satu ini bisa untuk 3 model ECU. Nah, kemudian K2S ini protokolnya sama dengan K2V, K3V. Kalau nggak salah yang terbaru K1Z yang baru ya, itu sama. Kebetulan kita belum ada ECM-nya, tapi protokolnya sama. Kemudian K2F ini yang Keihin ya. Ini kan tulisannya dari mana sih kita tahu ECM kode tuh? Dari sini nih. Nih K2F ya. Tuh, gampang kok carinya. Mereknya apa? Keihin. Jadi kalau ECU Keihin, kode ECM-nya K2F. Nah, itu bisa pakai ini. Kemudian K2F sendiri ada N11, ada yang lain ya, ada 3 model. Biasanya sama. Nanti kita cari ECM-nya biar lebih jelas ya. Nih K2S, nanti bisa K2V, K3V. Biasanya protokolnya kalau ECM-nya modelnya sama, itu protokolnya masih sama. Nah, yang kita mau jelasin tadi kan kita udah bahas soal ECM ID ya. Apa itu ECM ID dan bagaimana kita melihat ECM ID. Nah, kalau kita tidak punya alat ini, kita tidak bisa membaca ID ECM.
Nah, ID-nya itu ada di dalam sini, dalam memorinya. Nah, untuk membacanya kita bisa melewati kabel DLC. Ini ibaratnya ya. Ini DLC-nya. Saya sudah siapin. Sebenarnya yang ambilnya dari sini, dari ECM. Untuk koneksinya itu kayak begini. Mana ya tadi? Nah, tuh. K97 VCC itu ada pin nomor 1, 2 itu VCC, kalen itu nomor 6, kemudian ground itu atasnya. Kayak gitu. Sebenarnya dia cuma 3 kabel yang dipakai. Sama seperti yang di DLC ini. Makanya teman-teman bisa baca dari DLC atau misalnya langsung dari ECM. Kalau susah dari DLC, dari ECM lebih gampang. Nanti untuk pin out-nya kita bagi. Kenapa? Karena ada fitur di beberapa model ECM itu tidak bisa. Jadi nggak bisa. Nah, kalau di K2S ini bisa. Kemudian K1A bisa. K2V bisa kayaknya ya, bisa. Kemudian yang nggak bisa itu apa sih? Kayak Vario 150 ya. K59 itu tidak bisa dihidupkan dari DLC motornya. Ya, kita harus mensuplai ECM-nya ini dengan tegangan 12 volt. Nah, untuk menghidupkan ECM di alat ini sudah ada saklar. Kalau sini dia on, kalau di sini off. Ini ibaratnya kontaknya lah. Kontak on ke sini, kontak off ke sini. Gitu ya. Nah, nanti kita langsung cobain. Jadi langkah yang pertama, teman-teman bisa langsung colokin ini ke DLC yang ada di motor. Kalau misalnya soketnya yang 160 kan udah OBD2 ya Pak ya. Ya, tinggal disambung aja dari sini. Beliin soketnya. Ya. Beliin soketnya untuk adapter. Harganya murah juga. Jadi kita kasih untuk pembelian yang paket kita kasih. Ya. Untuk operasionalnya bagaimana? Pertama kita colokin ini ke sini. Nanti dia nyala. Tuh. Ya, itu tampilan awalnya ya. Nah, kita nanti mau baca ini. Kemudian soket yang kedua, langkah kedua, bukan soket yang kedua. Langkah yang kedua, colokin ini ke DLC motor. Tuh, kayak gitu ya. Terus kita masuk ke menu nih, di sini. Nih, biar kelihatan ya. Kita masuk menu baca, tekan tengah ini untuk enter, up, down, down. Tuh ya. Enter, baca, K59 ke bawah aja. K97 ya. ECM-nya ini adalah K97, ID-nya adalah 22681089. Oke. Kita mau baca. Nah, kemudian kita enter. Tengah ya. Kita enter. Off kontak. Ini masih off ya. On kontak. Tuh, nyala kan? Waktu kita on, dia nyala. Proses ya. Ini berkedip indikator, proses. 2268108889. Sama ya? Tuh ya. 2268108889. Tuh. Jadi waktu kita suruh on, ya di sini di on kan. Jadi kalau kita off kan di sini, nah, tegangan yang ke sana itu off. Kalau kita on kan, nah dia nyala. Kita off kan, mati aja. Jadi ini untuk mengirim tegangan ke ECM supaya ECM-nya itu dapat 12 volt dan ground, kalian baru bisa dibaca oleh alat ini. Kayak gitu. Terus untuk membaca ID-nya ini lakukan 2-3 kali karena keterbatasan prosesor. Jadi untuk meresetnya itu lebih baik dimatikan. Dimatikan gini, kita colokin lagi. Terus kita coba baca lagi. K97. Oke, off kontak. On kontak. Indikator jalan, mode membaca 2268108889. Tidak berubah, ID-nya benar. Oke, udah kita matikan. Nah, gitu. Ini nanti yang ke Indramayu udah kita QC ya. Kita akan coba untuk yang satunya. Nih. Yang ini. Nah, sama bedanya adalah posisi daripada soket yang ini ada di sini. Nanti dalam pembelian dia dapat adapter ini ya, 12 volt. Nih. Colokin ke sini. Ya, colokin ke DLC. Terus ini kontaknya. Kalau yang ini ada indikator lampunya.
Jangan tanya kenapa ini nggak dikasih. Udah mau dikasih, lokasinya udah sempit banget mas, nggak cukup, nggak usah lah. Nanti bikin aja kayak gini boleh. Nggak dikasih juga nggak apa-apa, sama aja fungsinya. Oke, jadi di sini untuk on off-nya. Oke, kita masuk menu keyless. Jadi di sini ada 2 konsol, ya. Nih tombolnya. Kita masuk ke keyless. Kita enter. ECM-nya adalah K97, kita cari. Di sini kita read ya atau baca K97. Nah, itu K97 tuh. Kalau ke bawah lagi K2S, ke bawah lagi K2F. Kita K97. K97 kita tekan OK. Off-kan kontaknya, kemudian persiapan on kontak. Tuh ya. Connect to ECU, baca ID-nya. 2268108889. Sama ya? Tuh kan? Tuh, 2268108889. Jadi ID-nya sama. Ini untuk masnya yang ke Palembang. Nanti kita QC juga untuk ECM yang K2F. Ya, kita coba pause dulu karena persiapan pasang soketnya ini sulit. Kawan, lebih baik Anda buat soketnya aja. Kenapa nggak kita buatin harganya mahal 50.000 daripada nanti harga alatnya orang bilang kemahalan, bikin sendiri gampang. Kalau nggak tahu nanti tanya. Kalau mau pesen harganya beda. Gitu aja. Kita coba siapin dulu ya untuk soketnya. Jadi kita lepas ini DLC. Untuk ini kan masih kebaca ya ID-nya ya. Sebenarnya bisa keluar. Kita kayak gini keluar, cuman dia masih nyimpen hasil pembacaan yang tadi. Kita reset alatnya, kita matikan, kita colokin lagi. Tuh ya. Ini ada konsolnya oke dan up down. Kita coba dulu, kita ganti dengan ECM K2F. Oke, udah kita pasang ya. Agak sulit, lebih gampang tuh sebenarnya kalau beli soket ya. Setiap ECM itu kasih soket. Ya, hanya beberapa model lah nanti. Di soket begini harganya mahal 50.000 untuk satu piece. Jadi kalau teman-teman minta ya pasti harganya akan naik sesuai dengan banyaknya soket yang diminta. Makanya ya opsional aja lah daripada nanti dilihat barangnya mahal nggak beli-beli, kayak gini aja udah gampang. Ya, pasang DLC K2F. Ini kabelnya sudah ya ke sini K2F. Kemudian kita masuk ke menu K2F, masuk ke keyless. Baca ya, baca K2F. K2F. Oke ya, K2F. Kita on kan kontak, tuh nyala ya. Jadi langkahnya agak beda. Kalau K2F itu on kan kontak dulu, kemudian kita oke, off kan kontak sesuai perintah di sini, kemudian on kan kontak. Masih belum kebaca ya, padahal ID-nya adalah itu. Protokolnya ini biasanya karena yang ini banyak ya ID-nya, isi prosesornya, jadi langkahnya itu harus sesuai dengan yang tertera di LCD. Misalnya di sini suruh on kan kontak, kita on kan kontak. K2F, kita off kontak, persiapan on kontak. Masih belum baca ya? Apa jangan-jangan ini udah dihapus? Kita coba pakai alat yang ini. Apakah hasilnya sama? Saya lupa yang ECM ini apa udah dihapus ID-nya. Kita matikan dulu ya. Yang ini belum tak update soalnya. Nanti yang ini kita update. Oke, colokin ke sini. Ini video nggak kita buat-buat ya, beneran. Kita QC, kalau QC kayak gini sebelum kirim. Baca K2F,
baca tuh K2F, on kan kontak. Oh ini yang udah tak update, ada perintah on, off, on kontak ya. Tuh. Nah 232. Oke. Nah ini yang udah tak update, kalau yang ini belum. Ya ini belum diisi programnya. Nih. 232505847. 232505847. Ya. Jadi protokolnya beda. Kalau yang udah diupdate nanti protokolnya kayak gitu tadi, suruh offin kontak terus onin kontak. Makanya ini nanti yang sebelum kita kirim pasti kita QC kok. Ya, kita coba lagi ya. Untuk refreshnya, matikan kontak, kita cabut, kemudian kita onin lagi. Tuh, ini yang udah terbaru firmware-nya. Kalau yang lama itu memang belum tak update. Dia protokolnya on off-nya belum tak masukkan ya. Baca ya, baca. K97, K1Z, K2B, 3B, K2F. Oke, on kan kontak. Tuh, on kan kontak, off kontak, on kontak. Nah, sama kan? Jadi ini yang sudah diperbarui firmware-nya, dia harus off kontak, on kontak sesuai dengan protokol yang sudah ditanam di sini. Kayak gitu ya. Sama ya ID-nya 232505847. Nah, untuk yang ini nanti untuk mesin Palembang sebelum kita kirim tetap kita QC nanti. Nah, ini kita isi firmware yang terbaru. Oh, yang ini udah tak isi, tak update ya. Nah, itu nanti kita update. Dan perlu diingat untuk teman-teman, semuanya gratis. Jadi update itu gratis. Nah, tinggal dikirim ke kita, nanti kita updatein kalau ada pembaruan itu ya. Jadi secara simpel ini fungsinya sangat sederhana, membaca dan menghapus ID. Nah nanti kita jelasin bagaimana menghapus ID di part yang ketiga. Kemudian apa itu menghapus ID? Nah ini adalah ID ECM yang ada di ECU. Jadi tadi kan dua ID ya, satu di ECU, satunya di SCU. Nah ID ini harus sama dengan yang ada di SCU, baru motornya bisa nyala. Kalau nggak sama, motornya nggak akan nyala, full pump nggak akan dengung, kemudian buzzernya akan teriak-teriak ya, pip 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 kayak gitu. Oke kawan-kawan ya, QC Indramayu fix, siap kita kirim Palembang, nanti kita perbaiki, nanti kita coding lagi, kita masukkan yang baru, firmware yang baru. Ini masih V3,2 kalau nggak salah. Kalau yang ini berapa sih? 3,0. Nah, ini udah 3,0. Jadi setiap versionnya itu ada. Ini versi 2 apa versi 3? Berapa ya? Oh versi 32. Jadi yang versi barunya udah 33. 34 kalau nggak 33. Lupa aku. Tapi ini versi yang lama. Oke, baterai HP mau habis, kita close dulu. Oke, terima kasih.